Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kelistrikan dalam membran sel yang beranggotakan Sylvia, Anissa Karima, saya sendiri, dan Dia Afdila. Nah, yang pertama itu ada konsep fisika dalam membran, yaitu ada flux listrik. Nah, flux listrik ini berkaitan dengan besaran medan yang menembus dalam arah yang tegak lurus suatu permukaan tertentu. Dan flux listrik ini menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Nah, flux listrik ini ilustrasinya akan lebih mudah dengan menggunakan deskripsi visual untuk medan listrik, yaitu penggambaran medan listrik sebagai garis-garis. Nah, dengan penggambaran medan listrik itu, maka flux listrik dapat digambarkan sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar di slide. Nah, selanjutnya itu ada hukum Gauss. Hukum Gauss ini adalah sebuah hubungan antara medan di semua titik pada permukaan dengan muatan total yang tercakup di dalam permukaan itu. Nah, selain kegunaannya sebagai alat perhitungan, hukum Gauss ini akan membantu kita mendapatkan penglihatan atau insight yang lebih dalam mengenai medan listrik. Dan hukum Gauss ini menyatakan bahwa flux listrik total yang melalui sembarangan permukaan tertutup atau sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu sebanding dengan muatan listrik neto total di dalam permukaan itu. Nah, hukum Gauss ini dapat digunakan untuk menghitung medan listrik dari sistem yang punya kesimetrisan yang tinggi, itu misalnya simetri bola, silinder, atau kotak. Nah, untuk menggunakan hukum Gauss ini perlu dipilih suatu permukaan khayal yang tertutup atau permukaan Gauss. Nah, bentuk permukaan tertutup tersebut dapat sembarang. Nah, selanjutnya itu hubungan hukum Gauss dengan konsep membran. Nah, dalam sel terjadi pertukaran atau keluar masuk zat-zat tertentu yang pastinya akan menembus membran sel sebelum akhirnya bisa keluar atau masuk ke dalam sel. Nah, salah satu faktornya itu mudah atau sulitnya suatu zat menembus membran adalah faktor muatan listrik zat. Nah, hampir semua transport melibatkan flux ion melintasi membran. Kalau sudah membicarakan tentang muatan listrik yang menembus permukaan, maka pasti ada hubungannya dengan flux medan listrik dan hukuman Gauss. Nah, salah satu pengguna membran di bidang bioteknologi yaitu pada proses mikrofiltrasi bakteri. Nah, pemisahan bakteri yang menggunakan membran ini banyak dilakukan pada proses pemisahan produk hasil fermentasi. Nah, sedangkan pada proses fermentasi ini selalu melibatkan pembiakan bakteri dalam suatu media tumbuhan yang harus dijaga sterilisasinya. Nah, sterilisasi ini dapat dilakukan menggunakan autoklaf dengan tekanan uap tinggi dan temperaturnya itu dapat mencapai 120 derajat Celcius. Nah, sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia akan menjelaskan materi yang kedua tentang transport aktif dan transport pasif. Kata transport ini tidak asing lagi di telinga kita. Biasanya kata transport ini diartikan sebagai perpindahan baik itu barang, benda, atau organisme lainnya dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah alat atau apapun yang dapat menggerakkan benda ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan materi tentang membran sel, di sini saya hanya akan menyebutkan bagian-bagian dari membran plasma saja. Nah, di sini pada bagian bawah ada nama yang dinamakan dengan hydrophobic regions. Nah, hydrophobic ini adalah bagian dari membran plasma yang takut dengan air. Dan sebelah kanannya ada hydrophilic region, yaitu bagian dari membran plasma yang suka dengan air. Nah, bagian atasnya ada protein dan yang bagian tengah ini ada namanya glikoprotein. Jadi pada membran sel itu terjadi dua proses transport, yaitu transport aktif dan transport pasif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan
Apa itu transport pasif? Transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul yang menuruni gradien konsentrasinya. Maksud dari menuruni gradien konsentrasinya itu yaitu mengikuti arah dari gradiennya. Maksudnya, gradien konsentrasi itu adalah sebuah gaya yang ada pada sel untuk melakukan proses transportasi membran. Jadi, maksud dari menuruni itu adalah mengikuti karena arah gradiennya itu masuk ke dalam sel. Jadi, arahnya menuruni gradien masuk ke dalam sel. Transport pasif terbagi menjadi dua, yaitu secara difusi dan secara osmosis. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu secara difusi. Nah, difusi ini merupakan proses perpindahan suatu zat dari zat yang berkonsentrasi tinggi ke zat yang berkonsentrasi rendah. Nah, secara lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, bisa dilihat dari poin A. Nah, di sebelah kiri zat terlarutnya lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Pada poin B, perlahan zat terlarut yang konsentrasinya lebih tinggi ini berpindah ke zat yang lebih rendah. Nah, yang pada poin C, zat yang sudah berpindah tadi, yang konsentrasinya lebih tinggi tadi, yang sudah berpindah ke zat yang lebih rendah ini, akhirnya konsentrasinya itu menjadi seimbang. Contoh dari peristiwa difusi ini adalah pada tumbuhan, yaitu proses respirasi menghasilkan limbah karbon dioksida, menyebabkan jumlah karbon dioksida meningkat di dalam sel. Akhirnya, konsentrasi karbon dioksida dalam sel lebih tinggi daripada daerah di sekitarnya. Karbon dioksida kemudian berdifusi keluar melalui membran sel dan masuk ke dalam darah. Yang kedua yaitu osmosis. Osmosis merupakan perpindahan air melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Nah, osmosis ini merupakan suatu fenomena yang alami, tetapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih encer. Nah, bisa dilihat dari gambar yaitu di sebelah kiri ada air murni, di sebelah kanan yaitu larutan. Nah, jadi osmosis ini yaitu perpindahan air dari yang lebih encer ke yang lebih pekat. Di sini yang lebih encer itu yaitu air murni yang berpindah ke larutan. Nah, contoh dari osmosis itu sendiri, ada ikan tawar menjaga keseimbangan cairan pada tubuh mereka melalui osmosis, karena konsentrasi garam dalam tubuh ikan lebih tinggi dari air di sekitarnya. Mereka tidak perlu minum air. Hal ini karena air spontan diserap oleh hadirnya garam dalam tubuh mereka. Selanjutnya yaitu transport aktif. Transport aktif ini merupakan kebalikan dari transport pasif, di mana pada transport pasif merupakan suatu perpindahan zat secara spontan, sedangkan pada transport aktif ini tidak spontan. Dan pada transport aktif ini arah perpindahannya dari transport ini melawan dari gradien konsentrasinya, sedangkan pada transport pasif yaitu menuruni gradien konsentrasinya. Nah, maksudnya dari transport aktif yang melawan gradien konsentrasinya ini misalnya gini, seperti transport pasif tadi, dia menuruni gradien konsentrasinya karena selnya itu karena konsentrasi masuk ke dalam sel, jadi dia menuruni dari gradiennya. Tapi karena transport aktif ini melawan gradien konsentrasinya, berarti keluar dari sel. Transport aktif terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu transport sekunder kotransport. Nah, pada transport sekunder kotransport ini glukosa atau asam amino akan ditransport masuk ke dalam sel mengikuti masuknya natrium. Nah, natrium ini yang masuk ini karena diakibatkan perbedaan konsentrasi, maka akan mengikutkan glukosa atau asam amino ke dalam sel. Meskipun asam amino atau glukosa di dalam sel konsentrasinya lebih tinggi dari di luar sel.
Tetapi asam amino atau glukosa ini memakai energi dari Na atau akibat perbedaan konsentrasi Na, sehingga glukosa atau asam amino ditransport secara transport aktif sekunder, kotransport sekunder, countertransport. Nah, pada proses countertransport atau exchange ini, masuknya ion Na ke dalam sel akan mengakibatkan bahan lain ditransport keluar. Misalnya gini, pada NaCa exchange dan NaH exchange, pada NaCa exchange, 3 ion Na akan ditransfer ke dalam sel untuk setiap 1 ion Ca yang ditransfer keluar sel. Hal ini untuk menjaga kadar Ca intrasel, khususnya pada otot jantung sehingga berperan pada kontraktilitas jantung. Selanjutnya yaitu endositosis. Nah, endositosis ini merupakan mekanisme pemindahan benda dari luar ke dalam sel. Proses endositosis dengan bantuan reseptor. Pada proses ini kolesterol dikenali dan dimasukkan ke dalam sel dengan bantuan reseptor protein. Nah, membran sel membentuk kelipatan ke dalam impregnasi dan memakan benda yang akan dipindahkan ke dalam sel. Nah, nanti di dalam sel benda tersebut dilapisi oleh sebagian membran sel yang terlepas membentuk selubung. Eksositosis adalah proses mengeluarkan benda dari dalam sel ke luar sel. Membran yang menyelubungi sel tersebut akan bersatu atau berfungsi dengan membran sel. Nah, cara inilah salah satu mekanisme yang digunakan sel-sel kelenjar untuk menyekresikan hasil metabolisme. Nah, contohnya saja yaitu sel-sel kelenjar dari pankreas yang mengeluarkan enzim ke saluran pankreas yang bermuara di usus halus. Nah, sel-sel tersebut mengeluarkan enzim dari dalam sel menggunakan mekanisme eksositosis. Proses pengeluaran sekret dapat dilakukan dengan cara eksositosis. Nah, pada umumnya eksositosis dan endositosis digunakan untuk memindahkan benda-benda yang berukuran besar. Nah, kedua proses tersebut saling menyeimbangkan luas permukaan plasma membran sehingga volume sel tidak harus menjadi lebih kecil dari semula. Nah, contohnya bisa dilihat dari gambar di samping. Baiklah, saya Dia Afdila akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu potensial kimia. Potensial kimia atau yang biasa disebut energi bebas molar parsial adalah perubahan suatu sistem jika 1 mol zat ditambahkan ke dalamnya. Potensial kimia dapat dianggap sebagai suatu ukuran dari kecenderungan terlepas dari suatu komponen. Jika potensial kimia dari suatu komponen tidak sama di dalam setiap fase, akan terjadi kecenderungan bagi komponen tersebut untuk berpindah fase yang memiliki potensial kimia yang lebih tinggi untuk komponen tersebut ke fase yang memiliki potensial kimia yang lebih rendah. Ketika potensial kimianya sama di dalam kedua fase, tidak terdapat kecenderungan terjadinya perpindahan dari satu fase ke fase lainnya. Salah satu contoh dari potensial kimia yang sederhana adalah terdapat pada air dan es. Jika es mencair, maka potensial kimia dari air akan lebih rendah dibandingkan dengan es. Begitu pula sebaliknya, jika air membeku, maka potensial air akan lebih tinggi dibandingkan es. Yang keempat yaitu volume transportasi membran sel. Transportasi antar membran merupakan jumlah molekul yang masuk ke dalam sel melalui membran sel yang membentuk aktivitas sel. Transport antar membran merupakan salah satu fungsi dari membran sel sebagai persilangan masa lalu molekul dan ion di kedua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel termasuk molekul hidrofobik seperti CO2, O2, dan molekul yang sangat polar kecil, air, etanol, karena membrannya bersifat semi-permeabel. Molekul lain seperti molekul polar besar, glukosa, ion, dan zat hidrofolik memerlukan mekanisme khusus untuk masuk ke sel. Jumlah molekul yang masuk ke dalam sel melalui membran sel membentuk aktivitas sel yang disebut transportasi antar membran. Pengangkutan membran terbagi menjadi 2, yaitu transport aktif dan transport pasif. Baiklah, sekian hasil materi dari kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.